Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas fisika bersama saya Aris Kurniawan, guru fisika dari SMA Negeri 1 Baleriam, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah. Pada video pembelajaran kali ini kita akan bersama-sama belajar tentang nilai ketidakpastian pengukuran berulang. Dengan tujuan pembelajaran, setelah melakukan pembelajaran diharapkan peserta didik mampu yang pertama adalah memahami apa yang dimaksud dengan nilai ketidakpastian dalam suatu pengukuran, lalu menentukan nilai ketidakpastian pada pengukuran berulang. Kita langsung masuk ke materi. Apa sih yang dimaksud dengan ketidakpastian? Di dalam pengukuran, pasti akan ada kemungkinan terjadinya ketidaktelitian. Maka terdapat nilai yang menyatakan kemungkinan error dari pengukuran, yaitu disebut dengan nilai ketidakpastian. Nilai ketidakpastian untuk satu kali pengukuran dapat ditentukan dengan cara delta X sama dengan setengah dikali nilai skala terkecil. Untuk alat ukur yang memiliki skala nonius seperti jangka sorong dan mikrometer sekrup, ketidakpastiannya adalah skala terkecil dari noniusnya. Nilai ketidakpastian dari pengukuran berulang. Pada setiap aktivitas pengukuran, kesalahan pengukuran tidak dapat dihindari, apalagi jika pengukuran hanya dilakukan satu kali. Peluang ketidaksesuaian antara hasil pengukuran dengan kondisi sebenarnya itu akan semakin besar. Banyak faktor kesalahan yang dapat menyebabkan hasil pengukuran tidak sesuai dengan kondisinya. Misal, kondisi mata yang tidak tegak lurus dengan alat ukur atau kesalahan membaca skala. Lalu bagaimana solusinya? Untuk mengurangi hasil kesalahan pengukuran tersebut, maka dapat diatasi dengan cara melakukan pengukuran secara berulang. Pengambilan data untuk pengukuran berulang minimal dilakukan sebanyak 5 kali. Kemudian untuk mengetahui nilai ketidakpastiannya, kita gunakan rumus standar deviasi yang dinyatakan sebagai berikut. Delta X sama dengan 1/n akar N dikali sigma XI kuadrat min sigma XI dikuadratkan dibagi N dikurang 1. Dengan delta X adalah nilai ketidakpastian pengukuran berulang, N adalah banyaknya data, XI adalah data ke I, dan seterusnya. Untuk memahami bagaimana penerapan rumus ini akan kita coba ke contoh soal pada slide berikutnya. Penulisan hasil pengukuran berulang. Untuk menuliskan hasil pengukuran berulang dengan nilai ketidakpastian, kalian bisa menuliskan dengan aturan sebagai berikut. Hasil pengukuran sama dengan X rata-rata plus minus delta X. Dengan X rata-rata adalah nilai rata-rata dari besaran yang diukur, kemudian delta X adalah nilai ketidakpastian dari pengukuran berulang. X rata-rata sendiri itu bisa dicari dengan menjumlahkan seluruh data yang kalian punya, kemudian dibagi banyaknya data yang kalian punya tersebut. Kalau kita rumuskan, sigma XI dibagi dengan N. Sekarang kita coba contoh penerapan. 5 orang siswa mengukur diameter sebuah tutup botol dengan menggunakan jangka sorong secara bergantian. Masing-masing siswa mendapatkan kesempatan 1 kali mengukur sehingga didapatkan tabel hasil pengukuran sebagai berikut. Ada 5 siswa yang terdiri dari Ryan, Reno, Leo, Hanhan, dan Akbar. Kelima siswa ini menggunakan jangka sorong untuk mengukur diameter dari sebuah tutup botol. Pengukuran yang dilakukan hanya 1 kali per siswa. Nah, Ryan mendapatkan diameter sebesar 3,12. Reno 3,14, Leo 3,15, Hanhan 3,11, dan Akbar 3,14. Kemudian mereka diminta untuk menentukan luas permukaan tutup botol beserta nilai ketidakpastiannya. Kita analisis bersama. Data yang mereka dapat jika kita olah akan menghasilkan tabel sebagai berikut. Untuk nomor adalah ini nomor data siswa ya. Kita tahu bahwa tadi diameter masing-masing di sini ada 3,12, lalu yang paling akhir adalah 3,14.
Nah, untuk menghitung luas permukaan tutup botol, sebenarnya kita punya rumus luas lingkaran adalah pi dikali R kuadrat. Karena di sini yang diketahui adalah nilai diameter, maka luas permukaan tutup botol itu kita bisa gunakan rumus A sama dengan 1/4 dikali pi dikali diameter kuadrat. A sendiri di dalam fisika adalah luas ya, dan pi adalah 3,14. Nah, kita tinggal masukkan satu persatu nilai diameter ini ke dalam rumus. Kita hitung menggunakan kalkulator saintifik atau boleh menggunakan kalkulator yang ada di handphone kalian. Untuk masing-masing diameter, jika kita hitung luasnya akan menghasilkan seperti pada tabel ya. Di sini untuk 3,12 luasnya adalah 7,64, 3,14 luasnya 7,74, 3,15 7,79 dan seterusnya. Kita sudah punya nilai luas ya, nilai A. Setelah kita mendapatkan luas permukaan tutup botol berdasarkan diameter yang berbeda-beda ini, kemudian luas ini kita kuadratkan dan hasilnya kita tuliskan di kolom sampingnya. 7,64 dikuadratkan hasilnya 58,4. 7,74 59,9. Ini sebenarnya komanya banyak ya, desimal angkanya itu banyak, kita ambil 3 angka saja. Nah, dan seterusnya ya. Nah, nilai A ini kalau kita jumlahkan semua itu hasilnya adalah 38,5. Kemudian yang A kuadrat kalau kita jumlahkan semua hasilnya adalah 296,5. Di sini cm pangkat 4 ya. Yang satunya cm kuadrat. Sigma itu jumlah ya. Dalam matematika ini sigma namanya. Dan itu adalah jumlah. Nah, kemudian dari data ini kita bisa menghitung nilai rata-rata luas permukaan tutup botol. Di sini kalau kita lihat luas permukaan tutup botol jumlahnya adalah 38,5 ya, bahwa sigma A itu jumlah luas gitu. Nah, ini 38,5 yang atas. Lalu banyaknya data yang mana? Banyaknya data adalah ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tinggal kita bagi saja 38,5 dibagi 5. Nilai rata-rata luas permukaan tutup botol diperoleh 7,70 cm kuadrat. Sekarang kita sudah punya nilai rata-rata luasnya. Kemudian kita akan mencari nilai ketidakpastian dari pengukuran berulang yang dilakukan. Nilai ketidakpastian pengukuran berulang kita tulis delta A ya, kalau di rumus delta X. Karena yang dicari luas itu A, maka kita tuliskan saja delta A. Tadi tabel kita sudah punya nilainya seperti ini. Kita langsung analisis menggunakan rumus yang sudah kita punya bahwa delta X sama dengan 1 dibagi N dikali akar N dikali sigma XI kuadrat min sigma XI dikuadratkan per N min 1. Kalian tidak perlu bingung, cukup ganti nilai X dengan A dulu ya. Maka di sini jadi delta A sama dengan 1 per N dikali sigma A kuadrat min sigma A dikuadratkan dibagi N min 1. Nah, N tadi banyaknya data, di sini datanya ada 5. Kita masukkan saja nilai N-nya sama dengan 5. Lalu yang ini A kuadrat. Kita lihat di tabel A kuadrat yang mana? A kuadrat yang tabel sebelah kanan ya, yang saya hijauin. Nah, ini kita masukkan saja nilai 296,5 itu ke sini. Lalu dikurang dengan sigma A. Sigma A yang mana? Ini A. Sigma itu jumlah. Berapa jumlah A ini? 38,5. Kita masukkan 38,5 ya. Nah, di sini nanti kita kuadratkan, kita hitung saja. Jadi delta A sama dengan 1 per 5. Ini 5 kita kalikan dengan 296,5. Hitung menggunakan kalkulator. Hasilnya 1482,5. Dikurang 38,5 dikuadratkan. Hitung dengan kalkulator hasilnya 1482,25. 5 dikurang 1 itu 4. Kita kurangkan yang bagian atas, hasilnya adalah 0,25. Ini masih akar ya. Nah, 0,25 kita bagi 4, hasilnya akar 0,0625.
Akar 0,0625 adalah 0,25. Kita kalikan dengan 1/5, ya kita bagi saja 0,25 dibagi 5, hasilnya adalah 0,05 cm². Inilah yang disebut dengan nilai ketidakpastian pengukuran berulang. Kalau kita tuliskan hasil pengukurannya, maka hasil pengukuran luas permukaan tutup botol dengan ketidakpastian adalah. Kemudian untuk mengukur pemahaman kalian terhadap materi yang sudah dipelajari, silahkan kalian kerjakan tugas berikut secara mandiri. Di sini ada data 5 orang siswa mengukur diameter uang logam dengan data disajikan seperti pada tabel ya. Nah, ingat karena uang logam berbentuk lingkaran, maka yang ditanya adalah luas permukaan lingkaran ya. Luas permukaan uang logam tersebut. Silahkan dianalisis beserta nilai ketidakpastiannya. Sekian pembelajaran kita pada kali ini. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran berikutnya.